Ini dasarnya. Jadi nanti Mas sama ketuanya kelompok sini. Mas Burhan itu kan dari Nurul Ummah dan sana pesantren Salam ya. Itu beda rukono kok ini memang gaya baru. Mas dan KKN ini yang saya ceritakan kemarin salah satu sumber yang kita ambil bahwa kiai-kiai itu kalau mengisi pengajian jarang yang menyampaikan betapa Rasulullah itu menjadi pengusaha yang kaya raya. Tapi yang diceritakan adalah bahwa Rasulullah itu miskin, tidak makan 3 hari sampai sabuan ganjil watu. Itu kalau disampaikan ke orang-orang tua yang sudah miskin itu cocok. Tapi kalau disampaikan kepada anak muda seperti mas-mas KKN, tentu itu tidak cocok. Itu tidak cocok. Jadi kalau jenengan menemukan di sini bahkan ada kiai yang menyebut kiai kubu dunia, ya, itu tidak pas juga, karena lupa bahwa Rasulullah itu super leader, super manager, super entrepreneur yang andai dimasukkan dalam Guinness Record mungkin menjadi pemuda yang menikah dengan mahar terbanyak sedunia. Mungkin sampai sekarang belum ada bandingannya. Ya kan, bahasanya apa? Komputer kabeh. Komputer kabeh yang mengko. Model Banter ke Arum Lirik ke semua. Masih kurang. Nah, ini salah satu. Ini sunnah yang kita lakukan. Rasulullah itu umur 12 sampai 37 itu menjadi entrepreneurship, berdagang. Bahkan dimulai umur 8 tahun itu sudah berlatih belajar leadership. 12 tahun itu magang, jualan, ikut pamannya ke Sam. Umur 17 tahun mendirikan usaha sendiri, dan kekayaan pribadi tertinggi umur 25. Itu dengan bukti catatan sejarah tentang mahar beliau yang sampai saat ini saya kira belum ada orang yang membandingi jumlah mahar yang diberikan kepada istrinya. Belum ada. Bill Gates itu kepada istrinya tidak sebanyak yang diberikan oleh Rasulullah. Padahal Bill Gates orang terkaya di dunia sekarang. Tapi waktu memberikan mahar kepada istrinya tidak sebanyak yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita bisa memanage hidup umur sampai dengan 37-38 itu selesai dengan masalah dirinya, kalau bisa sudah punya passive income. Sehingga umur 38 tahun ini itbak Rasul ya. Umur 8 tahun itu betul-betul sudah fokus untuk memikirkan umat. Rasulullah memikirkan umat dengan cara bertahan di 2 qira'ah, berkontemplasi di sana
gimana saya harus menyelesaikan persoalan umat ini. Nah, andaikan kru Al-Mumtaz ini sekarang Pak Nandang masih umur 30 tahun ini all out memikirkan Al-Mumtaz supaya maju. Sesuk waktu umur 37 tahun Pak Nandang gajinya sudah 7 juta, maka sudah selesai dengan dirinya, tinggal fokus ngajar saja, terus rasa mikir dandangku boleh ngopora. Kecuali kalau istrinya minta dibelikan bis di jalan kiri. Nah, ini sudah fokus bisa memikirkan umat di umur segitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di masa muda seakan-akan tidak menjadi bagian orang yang masa kecil dimanja-manja, muda poya-poya, tua kaya raya. Kalau Rasulullah betul-betul tidak ada muda poya-poya. Nah, kita itbak ke sana, insya Allah tua bahagia. Dan kalau di Al-Mumtaz, karena ini menjadi korum, maka bahagianya itu insya Allah membahagiakan. Bahagia membahagiakan, betapa manfaatnya. Inilah itbak Rasul yang menjadi dasar. Al-Mumtaz ini masih banyak lagi, tapi ini salah satu catatan-catatan tentang kekayaan Rasulullah yang ini diberikan kepada orang lain, belum yang disimpan oleh beliau. Ini yang diberikan kepada orang lain, tentu senyata bukan Rasulullah sendiri. Kemudian ini catatan tentang maharnya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Dan ini ulama panutan kita, Yai Hasyim Asy'ari, yang mendeklarasikan Nahdlatul Tujan. Dan kalau kita melihat sejarah di pesantrennya beliau, anak-anak ini diberi kegiatan keterampilan berupa diajak nanam padi di sawah, kemudian dijual. Nah, kemudian ini ini menyebut tentang dua bentuk sekolah lembaga pendidikan. Ada sekolah knowing, ada sekolah being. Sekolah knowing itu terbukti tidak memajukan negara, dan Indonesia adalah buktinya. Sementara negara-negara yang maju itu memakai model being, maka Al-Mumtaz harus menerobos ke sana walaupun belum diizinkan oleh sistem pendidikan nasional. Kita sudah mulai. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya Merdeka Belajar, Al-Mumtaz sudah merdeka duluan. Karena kita tahu ini ada sekolah knowing, ada sekolah being. Nanti mas-mas dan mbak-mbak KKN kalau pengen tahu bagaimana sekolah being dan sekolah knowing, bisa searching di search Google. Terus bukti lagi bahwa betapa kurang bermanfaatnya sistem pendidikan nasional Indonesia itu, dan being itu manfaat dalam bahasa ta'limul muta'alim, ilmul haliyah, itu ilmu di kitab Ta'limul Muta'alim. Bunyinya piye, Mbak? Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali fi hifdzul hal. Nah, itu being. Nah, ini
salah satu penelitian apa bahasanya survei tentang orang-orang tersukses di dunia yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley, bahwa ternyata memang attitude itu nomor satu yang paling membuat kita itu sukses, itu attitude. Tapi sayangnya pendidikan di Indonesia itu yang digul-gulkan adalah knowledge. Ya. Padahal mestinya yang kita gulkan itu attitude, bukan knowing. Kalau kita lihat di sini nomor 1, 2, 3 itu masuk di attitude atau kepribadian, termasuk skill pribadi. Kemudian nomor 5 juga, baru yang keempat. Kalau 4 ini bisa diartikan orang lain yang mendukung, tapi orang lain mendukung itu kan tergantung pada dirinya. Pada saat kita ini menjadi orang jujur, maka pendukung semakin banyak. Artinya relationship-nya itu akan semakin kuat. Dan seterusnya, ini bahkan nomor 7 juga masih ada di sana, nomor 8 masih ada di sana, kemudian nomor 9 masih ada di ranah attitude juga, kemudian nomor 10 baru keterampilan skill. Nah, IQ dan termasuk sekolah favorit dan ranking ini di atas 20. Maka betapa sebenarnya IQ, terus sekolah favorit dan ranking yang tinggi itu tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang. Maka ranah nomor 1, nomor 10 inilah yang perlu ditekankan di lembaga pendidikan Indonesia, mestinya kalau Indonesia semakin maju. Dan alhamdulillah Al-Mumtaz sudah memulai di sana, cuman memang di kehidupan Indonesia masih kurang populer. Ya. Terima kasih banget kalau nanti KKN yang kebetulan mengetahui ini nanti akan mempopulerkan langkah ini. Jadi sebenarnya kita 3, 4, 5 langkah lebih awal daripada Nabi Makarim yang mencanangkan merdeka belajar. Nah, bukti bahwa penelitian Thomas J. Stanley benar itu didukung oleh penelitiannya Michael Hart yang meneliti tentang orang paling berpengaruh, orang paling sukses di dunia, yakni menempatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai nomor wahid. Nah, kenapa Rasulullah sukses kok senada dengan penelitiannya Stanley? Karena Rasulullah punya 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonahnya Rasulullah itu tidak hanya IQ, tapi 4. Ya IQ, ya EQ, ya SQ, dan skill yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka di Al-Mumtaz juga harus mencerdaskan 4 itu. Jadi tidak hanya IQ saja, tapi 4 itu dicerdaskan. Nah, ini mau nganu ini. Apa yang bedai ketelitian? Berapakah jumlah segi 4? Nah, kemudian bukti-bukti hasil pendidikan Indonesia adalah ini. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia meneliti ini, memperlihatkan ini bukan dalam rangka menjelek-jelekkan Indonesia, tapi justru karena cinta Indonesia, maka kondisi seperti ini harus dituntaskan. Dan untuk mengentaskan harus mau melangkah, harus mau setat. Dan alhamdulillah, insya Allah Al-Mumtaz bagian dari yang setat duluan.
Ini realita kehidupan. Sudah merdeka berapa tahun? Sudahkah Indonesia merdeka? 39,04 juta jiwa di bawah garis kemiskinan. Ini 39,05 juta di bawah garis kemiskinan. Yang di atas garis kemiskinan berapa? Ya, yang mayoritas pas di bawah garis kemiskinan. Pas di garis kemiskinan. 39 juta di bawah. Yang mayoritas pas di garis. Berarti piye? Miskin juga kan? Apakah termasuk di antaranya kita? Ya bisa jadi dalam hitungan itu iya, tapi kita tidak terlihat karena kita orang yang bersyukur. Jadi karena kita bersyukur nggak terlihat miskinnya, padahal kiri juga. Tapi karena kita bersyukur nggak terlihat. Dan mayoritas orang yang miskin di Indonesia ini adalah Muslim. Mungkin kaki saya melangkah lebih luas daripada jenengan. Dan saya mengetahui bagaimana orang-orang yang miskin-miskin itu ternyata orang Islam. Gelandangan-gelandangan itu yang ngegreng-ngegreng itu tahun 97-98 saya mendirikan rumah singgah anak jalanan. Dengan anak jalanan ngegreng-ngegreng pakai ini apa jenis? Pang dan seterusnya le adus seminggu pisan itu. Dan itu saya pernah bersama mereka, tapi jangan dianggap bahwa saya koordinator mereka ya. Saya mendirikan rumah singgah dalam rangka mau mendidik mereka. Jadi saya tahu persis. Dan sampai tanya sekarang yang masih ada rumah singgah, orang-orang yang itu sampai kalau ikut bersama mereka kalau tidak punya ilmu mesti kapusan. Kenapa? Karena 90% omongannya mereka itu ngapusi. Apa gue jenenge? Apa itu? Nah, ngomongnya meyakinkan, padahal yakin ngapusi ini. Terus solidaritasnya dengan teman luar biasa tingginya. Makanya bergaul Twitter. Dilalah itu panjang jauh cerita ono itu ya. Aku ya gumun kadang-kadang bocah cerita termasuk santri. Pas diulang ya cerita ya gumun aku ya. Lah kulaan nyandi lho ya. Ono sing diceritani. Santri-santri ya ono sing ngono kuwi. Tapi biasanya yang begitu itu kumpro, bohong. Ya. Nah, mayoritas masyarakat miskin Indonesia adalah Muslim. Buktinya adalah lemahnya penguasaan ekonomi umat Islam di Indonesia dapat diperhatikan apabila ada pengumuman media tentang orang-orang terkaya Indonesia pasti non Muslim. Dan sekarang 10 orang terkaya di Indonesia hanya satu yang Muslim, yaitu Khairul Tanjung, Pak CT itu. CT Khairul Tanjung. Nah, oleh karena itulah, ayo kita harus tolong menolong. Kita ciptakan bisnis berjamaah. Di Al-Mumtaz ini selain ada pendidikan berjamaah, tapi kita upayakan ada koperasi, toko, itu kita jadikan bisnis berjamaah. Makanya sing urung masukkan saham ini dan sahammu. Jadi yo sahamer. Saiki mungkin orang menarik, saya menarik tenan itu menguntungkan sampai rom daftar kecilik kancane panen akeh sampai gigit jari. Amin baurai. Pikirkan untungnya besar pasang gigit jarinya. Lah untungnya besar, amin. Gigit jarinya? Alhamdulillah ya. Mulane aja bersama-sama. Kalau kita bangun bersama berarti kita punya jasa. Tapi kalau
mengenteni hasilnya baru tampil, orang tidak mau berkorban. Ini realita kehidupan berikutnya. Di Indonesia susah cari kerja. Saya pernah melamar pekerjaan. Iki KKN, terus bar KKN, skripsi, bar skripsi, wisuda, bar wisuda, rabi pakani lungko po. bar wisuda apa? Cari kerjaan. Kalau cari kerjaan tidak dapat, maka cari beasiswa. Iya. Apa kebalik? Cari beasiswa dulu, baru cari kerjaan. Iya. Cari beasiswa, kalau tidak dapat cari pekerjaan. Kalau tidak dapat, buka usaha kan sampean. Sing tidak pernah dapat pelajaran itu hanya di sekolah, hanya knowing saja, hanya knowledge saja. Mbak Ali sing wedai sing kenal Mbak Dewi. Ini Mbak Dewi. Di. Woi Mbak Dewi, Mbak Dewi. Saya ingin tanya. Semoga ini Faridul Adah ya. Tidak seperti yang pernah saya tanya-tanya sebelumnya pada saat saya ngisi entrepreneur di perguruan tinggi. Mbak, andaikan sampean tak beli uang 1 juta, ini ojo ojo nagih loh, ini ngandai loh. Andai jenengan saya beri uang 1 juta dipakai untuk apa, Mbak? Jualan apa? Roti. Sampai nih so gawe roti. Bolu kok bulu? Bolu. Sudah bisa beneran? Belajarnya di mana? Di rumah. Memang di rumah jualan? Ya. Siapa nih? Mas Burhan ya, Sama ini ngantuk ya, Mas? Soalnya biasanya santri itu lek ngaji guru. Termasuk saking ikhlasnya berarti sampai ini apa? Angin surga. Turu. Tak kira mojok nih ya turu juga. Ini santri apa? Santri Nurul Ummah. Jadi andaikan Nurul Ummah sama Al-Mumtaz pengen besanan itu ada jagonya. Tapi Mas Hasani, aku ngomong ana sing tersinggung ora kono. Lho kok juga piye wae? Mboten ngerti iki. Oh, berarti gak tersinggung ya. Kalau uang 1 juta diberikan sama Mas Burhan, dipakai untuk apa, Mas? Bisnis. Sudah punya ilmu bisnis. Kalau Mas Burhan itu memang di ekonomi ya, jadi sudah pas. Nah, yang di UIN itu berapa orang yang di ekonomi dari seluruh mahasiswa? Prodi ekonomi, mahasiswanya ada? Kira-kira dari mahasiswa yang ada kalau diberi uang terus jawabannya bisnis, tidak berapa orang? 25%, yang 75% tinggi tubuh pulsa. Boya ya gitu. Dan kira-kira yang terjadi begitu. Nah, kebetulan orang-orang yang dikirim KKN ke sini ini orang yang punya kemauan memang KKN tematik dan sudah ditawarkan di WIPA. Artinya mereka memang punya sense ke sana. Kalau ditanya jawabannya begitu, itu mewakili berapa persen mahasiswa itu
Mas Burhan 25% mahasiswa. Itu yang win. Nah, kira-kira UPN, UGM, UNJ berapa persen? Nah, kita berbahagia mendengar jawaban itu, tapi tetap pengakuan beliau 75% bahwa mahasiswa jikalau ditanya tentang seperti pertanyaan saya, jawaban mereka adalah untuk konsumtif. Itulah yang menyebabkan pengangguran masih menjadi masalah. Jadi kalau mahasiswa jawabannya begitu, maka melamar pekerjaan sulit itu bukan masalah. Melamar pekerjaan sulit itu tidak masalah, karena niat mereka bukan mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Saya kemarin dengan dosen-dosen UNU yang kesini ini, saya juga bilang, ayo UNU mengfollow api yang ada di Al-Muntas. Nanti profil alumni nomor 1 usaha apa? Usaha apa? Dan itu diiyakan oleh mereka. Ekonomi melambat, pengangguran Indonesia bertambah. Apalagi sekarang ini ekonomi melambat betul. Lombok larang, terus minyak larang, Brambang larang, saiki gas ganti rego, orang pemuda ganti rego. Kemudian untuk ngangkut barang-barang di SPBU kalau malam biasanya sudah kehabisan. Sholat sudah kehabisan. Artinya ini komoditi pasti akan terus naik. Bagi orang yang kreatif itu mestinya tidak masalah apabila kita mulai mau swasembada, mau swadaya. Contoh, Lombok larang gak apa-apa, nandur diri. Tapi Al-Muntas sih ngerti ora to lek apa Lombok larang iki. Kok ya ora ono sing mulai nandur ngono ya. Apa KKN nandur Lombok wae? Dan nanti pasti akan terus naik. Jumlah pengangguran terbuka Indonesia 7 juta 24 juta. Ini saya memperoleh data ini tahun 2018. Dengan adanya pandemi, kira-kira sudah naik berapa ini? Tiap tahun RI butuh 1 juta unit usaha. Kalau hanya RI-nya yang menyediakan tentu tidak bisa. Tapi kalau kemudian Mas Burhan mendirikan sendiri 1, Mas Aksani 1 dari 2, maka insya Allah bisa. Nah, berarti tugas negara mestinya mendidik, menyiapkan para pendiri lapangan kerja, bukan mendidik menjadi pelamar kerja. Realita kehidupan ini kalau ada pertanyaan salah siapa lulusan sekolah-sekolah SMA seperti ini, sampai Mas melu orang ini biar lek pas ini syukuran lulusan ini loh. Mas-mas dan mbak-mbak KKN melura. Badan. Alhamdulillah, berarti Islam tenang ya. Yang begini ini tadi potret apa? Syukuran lulusan. Karena ukuran kelulusan tidak dihitung dari attitude, maka ya begini ini ukurannya. Kalau mengukur kelulusan itu attitude bukan UN, maka insya Allah yang terjadi seperti ini.
ngumpul karo wong tua, terus sujud syukur bareng. Itu lulus. Kira-kira sekolahan SMA itu ada berapa yang kalau lulusan begini? Berikutnya, realita kehidupan Indonesia. Indonesia itu negara terkonsumtif kedua di dunia. Saya bicara yang gede saja, yang gede. Urung sing mainan anak-anak loh, sing gede. Sing dicatat di dalam bisnis dunia itu otomotif. Cina sekarang ini wuling itu menjadi komoditi paling laris di Cina. Walaupun itu aslinya dari Jerman, tapi kemudian dibeli oleh Cina, kemudian diproduk di Cina menjadi mobil produk Cina. Wuling itu menjadi mobil terlaris. Jadi mayoritas rakyat Cina sudah membeli produknya sendiri. Korea Hyundai itu menjadi produk paling laris. Terus kemudian apalagi di Jepang. Di Amerika produk mobil paling laris adalah Ford. Itu jelas punyanya sendiri. Di India itu produknya Tata itu menjadi produk paling laris di India. Kemudian di Malaysia itu mobilnya LX ya Proton sama X kalau nggak salah itu menjadi mobil paling laris di Malaysia. Itu asli produk Malaysia. Indonesia? Tidakkah kita punya punya keprihatinan untuk terpanggil bahwa predikat Indonesia negara terkonsumtif di dunia itu benar adanya? Ini waktu penerimaan penerimaan KKN itu saya sebut bukti penguasaan ekonomi asing ini. Produk ini yang dilakukan oleh Unilever ini per tahunnya keuntungan bersih. Apa keuntungan bersih? Neto itu 20 triliun per tahun. 20 triliun ini kepalanya 20 sekian gitu. Sedang ini Coca-Cola, Sprite, Fanta belum produknya dulu. Mau cari sweat loh. Ya. Ini 10 triliun per tahun. Kalau ini benar, ayat ini benar. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka itu menafkahkan hartanya untuk menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah. Saya nyebut kalau ini benar, tapi benar nggak kira-kira? Mereka itu zakatnya, wajib zakatnya 10%. Umat Islam hanya 2,5%, 10%. Nah, kalau dari 30 triliun, 10%-nya berapa? Itu masih produk Unilever dan apa itu mau? Coca-Cola. Masih 2 perusahaan itu. Belum mobilnya dan lain sebagainya. Ya, belum Indofood. Ini 30 kalau 3 triliun. Pernah tahu duit 3 triliun enggak? 1 miliar?
Oh, sak miliar ta urung. Sak miliar itu tukokne apa jenenge? Tukokne dawet senek ge ciblon. Nah, ini dipakai untuk apa? Kristenisasi. Maka jenengan yang bukan orang Gunung Kidul asli, Gunung Kidul itu beribu orang dikristenkan. Sekarang orang yang pernah kristenkan Gunung Kidul kemudian tobat masuk Islam, Irine Handoyo dan Pak Yusuf yang mendirikan pesantren Al-Hadid. Itu dulu itu pastor yang mengkristenkan orang Gunung Kidul tapi kemudian tobat. Mereka dananya dari mana? Nih, kayak begini. Pertama, apakah kita masih melarisi mereka? Maka mesti ada pilihan. Pilihan pertamanya, selama masih ada produk yang dari orang Muslim, belilah yang dari orang Muslim. Yang kedua, berpikirlah untuk membuat yang semacam itu. Jadi mestinya begitu. Nah, tadi membicarakan masalah pendidikan secara umum, khusus sekarang pesantren. Alumni pesantren ternyata belum bisa membimbing kemajuan dan pemberdayaan umat. Kita kalau ngomongkan real para tahfidz Quran, mereka hidupnya excellent. Belum menjadi pembimbing masyarakat Qurani, tapi menjadi orang excellent yang kalau diajak kegiatan kemasyarakatan jawabnya, maaf saya nggak bisa ikut karena menjaga hafalan Quran saya. Betul nggak Mas Burhan? Ya, para penghafal Quran, ya tak? Nah, terus bagaimana menjadi masyarakat Qurani dan Islami kalau para penghafal Qurannya seperti itu? Apa namanya? Uripe nunggu nunggu tanggapan semaan Quran. Yono sing ora kabeh. Tapi kira-kira mayoritas atau minoritas? Ini alumni pesantren. Vokasionalnya, nah kalau sekarang penyakit baru di pesantren. Pesantren yang digulkan adalah gedungnya yang bagus, kemudian anaknya dimanjakan, masak dimasakkan, nyuci dilundrikan. Anak ngongkon ngaji ke sekolah. Besok metu ke pesantren di sopo. Dan sekarang mungkin mayoritas pesantren begitu. Maka vokasionalnya yang pernah dirintis oleh Yai Hasyim Asy'ari tidak ada. Pesantren tidak dilatih. Jadi ngertine njaluk wong tua. Bahkan lek njaluk lek ora diwehi ancamane aku kok metu saka pondok. Aku lek ora kok tukokne metu aku kok saka pondok. Nah, ini ngerti ya. Semoga sing pondok-pondok ora. Mas Burhan termasuk lah orang yang dikirim aku kok metu. Nurul Ummah termasuk nyuci sendiri apa laundry? Oh gitu, tapi boleh nyuci sendiri, boleh laundry. Tidak diwajibkan semua laundry. Kira-kira casing laundry apa casing nyuci sendiri? Banyak sendiri bagus. Kalau masih mau begitu, terus masak sendiri loh. Ini ngomongnya mahasiswa apa sing MTSMA? Mahasiswa, sing MTSMA piye? Nyuci sendiri yang bagus lah. Sampai lah pengen bisa golek istri yang nyuci sendiri dari dalam tas. Apalagi masak sendiri. Saya jamin ini yang cewek-cewek ini pintar-pintar masak. Apalagi mie. Nah, ini pintar banget ini. Tapi enggak, mereka itu termasuk ujiannya itu masak itu. Jadi lek meliwat iso itu. Kemudian yang kedua yang diprihatinkan lagi di pesantren adalah ruqyah Islamiyah dan Ma'hadiyah. Jadi yang namanya khidmah itu sekarang sudah sulit sekali di pesantren.
Amal yang ilmiah dan ilmu yang amalia. Ini pertanyaan yang ada di UIN. Ini yang ikut PMII ada berapa? Siji dok? HMI ada berapa? Pernah 16? Aduh mau Wisin bepiye pene aku PMI ngono terus sampean nang aku lah HMI. Rano sing HMI? Boten. PMI sedaten. Penane. Yang ingin saya tanyakan, PMII sudah ada kajian-kajian kerohanian belum di PMII ya, pengajian-pengajian? Sudah. Soalnya setiap pertemuan anu sing tak kritik itu biyen aku ceritakin biyen. Makanya semoga kalau sekarang sudah ada perubahan, alhamdulillah. Teman-teman PMII itu dulu kan rata-rata lulusan pesantren. Kalau diajak ngajakan pengajian, kajian anu apa gitu, jawabannya moh wis tahu, ngono kuwi. Wis tahu. Dan yang getol mengadakan pengajian halakoh begitu HMI, IMM itu getol. Padahal mestinya PMI itu semakin getol dan mungkin dengan metode yang lebih baik, mestinya gitu. Kalau dulu pengajiannya Bandongan. Nah, sekarang memiliki metode baru karena at-thariqatu afdalu minal madah. Nah, bagaimana sekarang kajian kitab itu tidak Bandongan? Aku urung nemok lho kajian kitab tanpa Bandongan itu. Kalau sampai sing PMI nanti menemukan kajian kitab tanpa Bandongan. Wis ketemu lho. Oleh sorokan kan biyen ya, Bandongan harus sorokan kan biyen. Nah, khidmah juga begitu, apalagi takdim dan tabaruk. Ini hilang apa meneh? Sekarang banyak peristiwa-peristiwa yang menjatuhkan nama pesantren. Belakangan ini ya. Ini tanggung jawab kita ini. Dulu nyantri juga begini ya. Tapi sekarang pengen ini mulai kebebasan. Semoga teman-teman nanti nyumbang begini enteng. Karena jadi pengusaha. Guru-guru Al-Mumtaz juga enteng. Karena gajinya 7 juta. Kapan? Aku takut kapan? Ini sistem pendidikan nasional yang belum menjadi solusi persoalan bangsa. Siapa namanya ini? Nana mengatakan begini, apa arti jasa yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri dan sanak famili? Kuya seiso memperkaya diri. Karena era bisa memperkaya diri, sekolah tinggi bisa memperkaya diri. Ini teman-teman pendidikan Indonesia tertinggal 50 tahun. Ini penelitian ini. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Survei Program International Student Assessment. Ini dilakukan tahun 2019. Dilakukannya di Bantul. Padahal Bantul ini ya bagian dari UGM UIN dan mewakili Yogyakarta yang kota pendidikan. Jadi Yogyakarta dianggap mewakili Indonesia. Kemudian Bantul dianggap mewakili Yogyakarta. Ini seperti ini hasilnya. Pertanyaannya, apakah saya yang sekolah di IAIN dan mayoritas ini sekolah di UIN termasuk di dalamnya yang tertinggal itu?
Nah, jawabnya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu penelitian. Artinya di bantah ya begitu itu. Pendidikan di Indonesia lebih cenderung menciptakan pelamar kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Fenomena pencari dan pencipta lapangan kerja. Ini sarjana Indonesia tidak bisa mandiri. Kemudian jumlah sarjana nganggur melonjak dan seterusnya. Ayo pertanyaannya cukup cukup menyakitkan hati. Masih ingin jadi mahasiswa? Enggak, saya hampir selesai ya itu. KKN. Nah, masih menginginkan jadi mahasiswa S2. Terus teman-teman ini penelitian tentang negara maju, negara miskin. Kalau Indonesia sebutannya negara berkembang. Negara maju itu wirausahawan mudanya Amerika itu 11,5% wirausahawan mudanya. Kalau Singapura 7,2%. Nah, Indonesia cuma 1,5%. Ini hasil pendidikan Indonesia ini. Pendidikan Indonesia cenderung knowing bukan being dan seterusnya. Nah, mari kita buat solusinya. Kita ikhtiar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'aunillah. Terhadap persoalan-persoalan seperti itu, maka mestinya kita terpanggil. Oleh karena itulah kita mencoba berikhtiar menciptakan sebuah lembaga pendidikan. Ini sebuah upaya saja, ikhtiar. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan. Yakni Al-Mumtaz dengan ide dasarnya satu, lembaga Pondok Pesantren Al-Mumtaz ini lembaga Islam, maka mesti harus punya cita-cita supaya li'i'la'i kalimatillah. Li'i'la'i kalimatillah itu bagi lembaga Islam hukumnya wajib. Ini ijtihad kita ya. Lembaga Islam yang asal jalan itu memalukan Islam. Li'i'la'i kalimatillah itu berarti maju, bonafit, favorit, dan membanggakan. Untuk meraih itu semua harus diolah secara profesional dan serius. Maka alhamdulillah guru-guru di Al-Mumtaz ini insya Allah sudah profesional, sudah melakukan mulai pagi sampai sore, tidak ada yang samben, insya Allah profesional. Nah sekarang membahas tentang hebat karena sistem. Ini teman-teman pesantren itu biasanya yang saya sampaikan yang maju ya. Pesantren yang maju itu ada dua. Yang pertama itu karena harisma. Harisma siapa? Harisma pengasuhnya. Yang ketiga karena manajemen. Atau karena sistem
sistem yang dibentuk. Karisma kalau dicontohkan di Yogyakarta, Ali Maksum itu menjadi begitu besar karena Pondok Pesantren Ali Maksum itu menjadi besar karena karisma Kiai Ali Maksum. Nurul Ummah itu menjadi besar karena karisma Kiai Azhari. Pandanaran itu menjadi besar karena karisma Yai Mufid. Dulu ada pesantren besar namanya Nur Iman Melangi, itu besar, tapi begitu kemudian Yai Nur Iman meninggal maka terpecah menjadi kecil-kecil. Sebenarnya mana Al-Munawir itu karisma Yai Munawir besar, terus dipegang oleh putra-putranya, tapi alhamdulillah kesusul karisma Yai Ali Maksum. Pondok pesantren namanya pesantren apa ya, di Kiudan itu dulu besar, santrinya juga ribuan saat dipimpin oleh Yai Barmawi. Tapi sekarang santrinya kira-kira tinggal puluhan. Kira-kira tinggal puluhan itu santrinya di Kiudan itu. Nah, ini contoh-contoh pesantren yang menjadi besar karena karisma Kiai. Nah, kalau karisma Kiai ini ada, kalau kemudian beliau meninggal tidak disusul oleh karisma anaknya, maka pesantren ini mati, seperti pesantren Kiudan. Pesantren ini mati. Solusinya adalah harus dikejar secara manajemen. Maka pada saat pesantren Ali Maksum itu ditinggal Yai Ali Maksum, Yai Atabik Ali nutupi dengan manajemennya. Tapi beliau alhamdulillah masih punya karisma. Dan sekarang manajemennya bagus, bahkan sekarang secara digital membeli punyanya As-Salafiyah itu yang sekolahannya, kemudian yang pondoknya membeli aplikasi digital punyanya Al-Yasini. Artinya ngejar dengan sistem. Pesantren yang lumayan besar yang didirikan oleh Yai Hamam di Bantul yang namanya Al-Imdad. Begitu Yai Hamam meninggal, hampir meninggal pesantren ini, tapi alhamdulillah punya mantu yang mumpuni namanya Kiai Habib, dan kemudian dibesarkan oleh Kiai Habib dengan sistem. Nurul Ummah begitu ditinggal Yai Azhari, kemudian gonjang-ganjing, apalagi perebutan antara yayasan dengan Bunyai. Nah, alhamdulillah para pengurus yayasan ini ngejar dengan sistem. Pandanaran ngejar dengan sistem. Wahid Hasim ngejar dengan sistem. Bahkan sekolahannya saja sekarang dinamakan brandnya itu Sain, sekolah Sain, sekolah Sain Al-Quran, yaitu di Madrasah Sain Al-Quran ya, itu di Wahid Hasim ngejar seperti itu. Nah, artinya apa? Karisma itu tidak awet. Tapi kalau sistem itu lebih awet.
Kenapa? Harisma itu tidak gampang untuk ditularkan. Tapi kalau sistem itu gampang ditularkan. Maka walaupun tanpa harisma, Gontor mengandalkan sistem bisa jadi besar. Dan itu awet turun-temurun. Yang pakai harisma, banyak pesantrennya yang sekarang bubar setelah ditinggalkan oleh yang harisma itu meninggal. Nah, pertanyaannya, Al-Mumtaz ingin bagaimana? Sejak awal mendirikan, saya sadar bukan orang yang karismatik. Maka saya memilih untuk menyusun panduan penyelenggaraan Al-Mumtaz. Agar Al-Mumtaz itu berjalan sesuai sistem. Yang andaikan toh saya pergi, saya tidak ada, maka sistem ini bisa berlanjut. Tinggal bagaimana sejak sekarang sistem itu komit untuk kita laksanakan. Teman-teman yang ada ini komitmen terus menjalankan sistem ini dengan baik. Maka setiap tahun ajaran baru kita mengadakan reorientasi, dan reorientasi itu dinilai oleh pengurus teman-teman kurang komit, maka kemudian diadakan acara seperti ini agar ini dilakukan sedikit demi sedikit, harapannya jenengan lebih paham untuk melaksanakan sistem Al-Mumtaz. Karena kita berharap Al-Mumtaz hebat karena sistem, bukan karena karisma. Kalau karisma, saya tidak karisma, dan saya sadar juga besok akan mati, ya, saya akan sakit dan lain sebagainya. Kadang suatu saat saya sebagai manusia biasa yang melakukan kesalahan juga. Jadi jangan sampai Al-Mumtaz tergantung sama power center. Tapi ini berdasarkan sistem. Jadi kolektif kolegial. Jadi manajemennya kolektif kolegial. Oleh karena itulah maka teman-teman, saya mengutamakan ngajak musyawarah dengan setidak-tidaknya dimulai dari pimpinan, dan kadang-kadang pimpinan pun kalau ngajak musyawarah di tingkat madrasah, saya bilang tolong bottom up, aja mongkok ceramai diri, teman-teman bottom up mereka. Nah ini nanti untuk mengetahui ke sana kita pelajari yang QBM, quality based management, ya, yang bagaimana kita akan mengarah ke sana di yang QBM. Jadi ada Nah, jadi teman-teman kita memilih yang berdasarkan sistem. Jadi kita terus akan berimprovisasi memperbaiki manajemen. Oleh karena itulah teman-teman, saya memohon betul komitmennya jenengan pada saat kita menyepakati sebuah rencana. Dan sekolahan juga ada SOP, ya. Dan sekolahan ada SOP, itu tolong laksanakanlah. Hasil keputusan rapat saya terus saja menanyakan sama Pak Dina, terus kepada kepala madrasah, berapa persen hasil raker terlaksana, gitu ya. Jangan sampai kita planning, organizing, activating, controlling itu betul-betul activatingnya berdasarkan planning. Jadi lakukan apa yang sudah ditulis, tulis apa yang akan dilakukan, lakukan apa yang sudah ditulis, tulis kembali apa yang sudah dilakukan. Karena di sana ada improvisasi. Tolong itu bisa dilanjut betul. Kenapa begitu? Ya mesti ada dasarnya. Dasarnya qala Sayyidina Abu Bakar al-haqqu bila nidomin juga dibul batil nidom. Kita lanjut.
sampai di sini ada pertanyaan tentang lembaga yang li'ilai kalimatillah? Jadi anak sing tanya kadang li'ilai kalimatillah itu apa toh? Apa artinya li'ilai kalimatillah? Meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, meninggikan asma Allah. Gimana caranya? Membuat hebat lembaga-lembaga Islam. Jadi teninin banget itu. Aja mung disampein main-main lah. Ayolah sing tenanan ini termasuk syiar Islam ini yang kita lakukan ini. Nah sampean ngulang SD ngendi, Ibu Fitri ngulang SD ngendi, mau maju gak ada nama Islam. Tapi kalau Al-Mumtaz maju, Ali Maksum, Salafiyah maju, itu ada nama Islam di sana ya. Maka itu bagian dari jihad. Tapi ngelola lembaga Islam mau ecek-ecek. Ngisi-ngisi Islam. Oh, wong Islam ini ngono kuwi ta? Ramutu, ngono kan. Islam itu ramutu. Bukankah negara-negara Islam sekarang lagi begitu kan? Kalau ada sebut negara maju mana? Bukan negara-negara Islam. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi mewakili negara Islam karena mayoritas umatnya adalah Islam. Jadi sebenarnya kalau Indonesia maju itu mewakili umat Islam sebenarnya. Tapi saya kok orang maju-maju. Ngapa? Ikhlasnya keduren. Akhirnya ngopo-ngopo sak ikhlasnya. Kok KKN bisa ikhlasnya Mas Kiai? Yang penting ikhlas. Ikhlas itu melakukan yang terbaik. Itu baru membawa kepada kemajuan. Nah, saikhlasnya itu sak gelem. Yang kedua, apa? Education. Yang kedua, lembaga yang memulai pendidikannya dari masjid. Jadi pola pendidikan kita nanti begini nih. Iya. Nah ini 4 program pengajaran terpadu di Al-Mumtaz. Ini santri menjadi fokus, kemudian pendidikannya dimulai dari masjid. Apa ini? Sholat jamaah. Pendidikannya dimulai dari sholat jamaah. Awalu ma yuhasabu fil akhirah as-shalah. Besok itu ini orientasi akhirat. Awal pertama yang akan dihisab itu sholat. Maka sholat terbaiklah yang akan mendapatkan hisab terbaik. Nah, sholat terbaik adalah jamaah. Itu akhirat oriented.
Kemudian yang kedua, saya menemukan 3 sumber yang isinya senada, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ada 3. Yang pertama, mayyattaqillah, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, man dawama minal istighfar. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, man dawama minal jamaah. Ada 3 itu. Ya ja'allahu makhraja. Jadi kalau punya persoalan diberi jalan keluar yang gampang oleh Allah, bahkan diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, kepentingan bahwa rezeki dunia dan rezeki akhirat ini harus kita satukan sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah cita-cita setiap orang. Maka Al-Mumtaz harus menjadi wahana. Dan insya Allah gurunya akan sejahtera duluan dunia akhirat. Siapa yang akan berjuang akan di sana. Maka pedoman yang seperti ini teman-teman, dimanapun lembaga yang saya pernah ada di dalamnya, maka saya ajak untuk selalu mengutamakan jamaah. Bila perlu sampai besok duit tertulis utamakan jamaah. Lah anu kan utamakan selamat ya. Oh, saya utamakan jamaah. Nah ini nomor 1 dimulai dari masjid. Maka saya minta guru-gurunya juga begitu. Alangkah baik banget ini guru-guru Al-Mumtaz ini kalau betul Allahu Akbar dan wudu. Dan wudu. Orang ada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pada qomatu sholat lagi kritik. Ngerti kritik. Lain Mbak ini maklum, soalnya kan abot lagu. Jadi umpama begitu di masjid terdengar bacaan Al-Quran, kita sedang kegiatan apapun kita coba untuk istirahahkan, kita persiapan ke masjid, kita persiapan jamaah. Wah, top, marco top itu. Sepakat Pak Didi ya? Jadi pendidikan dimulai dari masjid. Nah, kemudian kalau sudah di masjid kita lisanul hal afsaku min lisanil maqal. Teko dhisin dan sholat sunnah, kemudian maca Quran sing banter. Jadi jenengan disiplin, mendisiplinkan, khusyuk, menghusukkan, terus rapi, merapikan gitu deh, kayak maul mutlak. Tahirun, mutahhirun. Nah, itu just gitu. Nah, walaupun itu belum maksimal, enggak, alhamdulillah kita syukuri. Jangan pernah ke sekolah SD, SMP, SMA. Kalau mereka jamaah di masjid, tenang mana? Jamaahnya dengan Al-Mumtaz. Teman-teman coba KKN itu jamaah coba di sini. Ya, begitu Allahu Akbar lah nanggi lembaga pendidikan lain kira-kira anak-anak seperti apa? Wahyurono, deh rame. Nah, coba nanti ikuti yang ada di sini. Kira-kira terjadi begitu apa tidak? Naik pulang dia Alia. Yo toh, tenang toh. Aku malah Alia malah MPR Sanawiyah tenang. Kari-kari Mas Roman kalau lari-lari juga kan. Baru push up. Nah ini kita mulai dari masjid. Berkah yakin loh, berkah. Jadi gitu. Saya kalau mondokkan anak yang saya tanya duluan, di sini jamaah diwajibkan kan?
seluruh santri diari jamaah, jamaah. Karena itu paling berkah. Ya itu sholat terbaik dan sholat itu menjadi yang paling pertama ditanyakan di yaumul hisab. Yang pertama, maka ya sholat. Oleh karenanya pendidikan dimulai dari masjid. Mulane nek putri wingi kae ustaz-ustaz gawe ora ono kaya salat sunat roa misak parani gara-gara kari-kari mung karek wafit tok kae. Keliyane nyanti juga nih tua-tua. Nyanti Pak Umul. Ini Pak Umul. Kan nyanti kanca-kanca. Oh tak parani bocah-bocah rame mesti rada salat sunat iki. Nah, ternyata di sana mau ono wafat toknya di wafat. Mau nek kidul wis sing ular ora wis rame ya. Lumayan ono siji. Nah, itu saya berharap itu tidak terjadi lagi ya. Kalau ini ding aku pesen. Kalau yang MI sering-sering jamaah salatan ya. Oh ya kita sadar anak kecil itu mesti rukunnya bertambah. Allahu Akbar. Tambah, bagus. Bagus sih lah dikandani kakak kelasnya ngono macet. Anu kae, aku mengkolong matok lambene aku. Karo bagus tuh. Alia jajan jadi wali ya, wali apa sih? Tapi yang jelas anu ya, tolong Mas Rifa ya. Ini Mas Rifa mau. Belum sih, kamar mandi. Wakilnya ya, Bu Fitri ya. Nanti rapat diajak sering-sering pasolatan. Jadi orang tua saya kira bangga loh anaknya usia MI sholatnya wis belum tenanan gitu ya. Terus iki bocah-bocah ini termasuk yang gede-gede tak kira urung apal ibu bacaannya sholat. Sering dicek, makanya sering pasolatan. Guru-guru MI sering pasolatan dan dicek betul itu bacaannya. Rumah saku sholat sunat tuh mingkem maca pura. Ukah ra macane. Jadi iki malah sapa teman-teman sing gede-gede aja sholat ana sing mingkem. Allahu Akbar. Allahu Akbar ngono tok. Wirara salate sah ra? Enggak. Karena di dalam sholat ada fardu qauliyah, ada fardu fi'liyah, ada wajib fi'liyah, ada qauliyah. Fatihah itu termasuk qauliyah. Jadi kalau nggak bunyi setidak-tidaknya tidak dikrungoni awake dhewe. Dikrungoni awake dhewe. Kudu muni dadak ora sah. Itu. Jadi kudu muni. Karena mingkem ini kan kemungkinan pertama kan orang hafal. Ya? Kemungkinan pertama orang hafal. Lapan dina meneng wae kok bunyi wae. Bunyi. Dari masjid. Nah, alhamdulillah, terima kasih lah teman-teman ini sudah ikut menyesuaikan. Akan ada baiknya Mas Zakir, Mas Azhari bergabung di utara saja Mas Azhari. Mau usah ketiga corona juga. Lebih baik iki ngene, pamane sing senior dibagi-bagi. Dibagi-bagi garis pertama itu tengah orang sing senior burine imam pas. Ya kalau imam batal barang kan kudu ana gateni. Terus sayap selatan siji nek tengah, sayap utara siji nek tengah. Burine ya sini. Jadi itu nanti bisa ikut mengkondisikan anak-anak lagi wiridan. Terus kemudian kalau ada anak les sholat modeli bagus, kancane wis rukuk meneh kono sik sujud terus kuwi. Kuwi selesai langsung kon baleni salate. Kuwi bagus harus apa kuwi? Askawi. Kan modelnya nek sujud sawe. Kaya aliran apa kae lho nek sujud sawe lho.
Lah kok aku ngerti. Lah pas aku melu makmum kan lho. Aku pas melu makmum lek isak nang mburi, ngono kuwi. Lah kira-kira liyane ya ora jauh dari itulah. Dikira aku imam nek ngarep terus noleh delok padha wae. Pas aku nek lah kok berarti ndelok ya kebatin juga wong roh. Dikira aku wali kok ya roh wong ngono ya sik batin. Bagus. Ya Allah, mbok Mas. Apa kuwi pas aku sholat nang mburi ngono tolong bagus jauhkan dari saya. Tenan marakno ora khusuk. Mesti terus rada mangkel-mangkel sholat kok mangkel-mangkel piye ngono. Tapi sering tak suruh mulangi itu bagus. Baleni ngono. Hah? Baleni tak ro kok. Ning lek baleni ya sembuh kaya ngopo. Pokoke baleni jelas. Bicaranya itu ilmu kelas paling muji kesabaran saya itu ini bagus. Mulai Bu Fitri orang sabar. Masa sehari cah hitam tenan begitu. Kayak KKN ada yang jurusan psikologi kira? Enggak ada. Oh, lek ono arep KKN khusus tak pasrah iki. Lek hasil wis A wis. A+ yo kena wis. Lek hasil apa ngatasi bagus wis. Wis fokus nang kuwi wae, piye Mas? Ana sing bersedia khusus nangani bagus. Mungkin sampean Mas. Sampai gede mesti dia di. Oh sampai bermasalah. Bahwa cocok orang bermasalah ketemu bermasalah terus berarti mari. Min jadi plus ya. Kemudian setelah dari masjid baru di kelas. Dan kelas kita memang tidak mesti kelas dalam ruangan. Yang kita maksud kelas ini klub. Yang kita maksud kelas ini klub. Jadi bukan kelas-kelas yang dalam arti gedung. Jadi klub, kelompok-kelompok belajar. Jadi bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Maka guru di Al-Mumtaz itu bukan pengajar, tapi pendidik. Pendidik itu ya pengajar, tapi pengajar belum tentu pendidik. Maka di Al-Mumtaz, cerita tentang dulu guru nyambi setelah ngajar pulang terus kemudian saya larang itu biar tidak menjadi pengajar saja, tapi betul-betul menjadi pendidik. Nah maka komitmen ini saya beritahukan komitmen kepala madrasah untuk ngecek kalau ketemu gurunya di luar kelas apakah membawa buku penilaian afektif atau tidak, itu dia. Ya, maka komitmen selalu bahwa Pak Nanang wis digekne form lewat handphone untuk penilaian afektif. Sekarang belum digalakan lagi. Oh, nah itu kalau daripada kemana-mana gawa bedelan pakai handphone. Tapi komitmennya Pak Bu. Jadi kemarin begini ya. Saat kenaikan kelas, terjadi anak baik-baik tidak naik kelas, malah anak sing mestinya memprihatinkan malah naik kelas. Itu membuktikan bahwa jenengan komitmennya menilai afektif itu dipertanyakan. Ini sudah saya sampaikan di rapat kemarin ya. Loh, mestinya itu kalau komitmennya nilai ini pada waktu ngomong anak ini begini, tapi catatannya kok bagus. Ini yang tidak
tidak jujur siapa? Nah kan gitu toh? Tidak jujur siapa? Tapi besok tidak ada lagi begitu. Ya. Jadi karena penentu kesuksesan itu attitudes, maka komitmen Al-Mumtaz untuk menilai nomor satu attitudes dan itu sudah dibuat formnya, isi dengan jujur. Jadi gini ya, anak menjadi tidak naik gara-gara penilaian itu betul-betul hasil dari penilaian kita yang sudah sangat sungguh-sungguh. Jangan sampai ada anak tidak naik gara-gara kesalahan kita, karena kita tidak mendidik dengan sungguh-sungguh. Kalau itu yang terjadi, yang terakhir tadi, itu kedoliman. Tapi kalau yang pertama yang terjadi, itu ketidaksungguhan, mutunya akan jelek. Jadi mohon diperhatikan betul itu. Terus kemudian yang ketiga, asrama. Asrama ini dibimbing oleh murabbi, pendamping. Mereka dibimbing akademik juga di asrama itu. Ngekon mutalaah itu, mutalaah dan seterusnya, daripada ngobrol itu. Nah, sing putri ini sok-sok tak ngobrol sing anyar-anyar iki, suarane bawa terpasar pindah wi. Mikirku ya sah, guyon itu bagian dari membuat anak perasaan. Tapi ya coba banget. Ya, ruang itu dan ramenya nggak pakai bahasa Inggris menurut tadi ya. Acah-acah itu rame nggak pakai bahasa Inggris dulu. Iya guyu bahasa Inggris itu. Tapi saya mendengar yang paling pojok selatan itu sudah pakai bahasa Inggris. Cuman karena bahasa Inggris mesti tak rungok nih, saya ini jarang ngomong nang kono. Ndak konangan lah orang bahasa Inggris kira-kira ngono kira-kira. Itu kamar paling pojok itu. Ndak rungok aku, tidak ditegur. Rungok nyanyi itu Mbak Emul. Fungsi nyanyi ku. Yang kesibuk. Ya, pindah base camp. Kan di base camp ini. Ya. Nanti arang aku ayo. Pindah base camp beneran di rumah nih lah bahasa Inggris ora. Nah, yang paling penting yang ada di asrama itu karena pengawasan itu tentang kepribadian. Bagaimana dia bergaul dengan teman yang kadang-kadang mesti diadakan sosiometri juga. Siapa teman yang paling disenangi dan disenanginya karena faktor apa? Siapa yang paling dibenci dan dibencinya karena faktor apa? Nah, itu mesti kita bimbing mereka. Sering-sering diadakan sosiometri, kegiatan sosiometri. Bisa tahu cara anak-anak sosiometri lah. Terus kemudian ada pembekalan psikologi kelekatan bagi pembimbing yang dari lapangan, terutama yang dari kakak kelas. Kemudian alam lingkungan. Nah, Al-Mumtaz kita canangkan juga sebagai sekolah alam. Di samping kita pelajaran kadang-kadang di bawah pohon, tapi setidak-tidaknya anak-anak itu bisa mengatur alam. Kebersihannya. Ini iso nandur barang. Jadi teman-teman bisa enggak kira-kira di masing-masing guru memasukkan unsur penilaian itu kegiatan saji tipu itu. Saji tipu apa saji sapu? Pilihnya lah kira-kira saji tipu keberatan ya saji sapu.
satu jiwa satu pohon. Nah, andaikan saji sapo ini sekarang mulai oke lah, nandur lombok kan larang gitu ya. Nandur lombok gitu. Itu bagus. Nah, caranya begini. Sekarang nandur lombok, mulai rada gede nandur meneh. Jadi saji apa? Dupo. Saji dupo. Terus kok oleh sesasi nandur meneh biji, teko saji tipo. Lah kalau sudah begini, nanti panennya bertahap. Iku sesok pasaran kuliner rakat paing iso didol. Di samping nanti bisa jadi pondok sendiri yang masak itu iso dituku. Piye nggih tambah penghasilan madrasah. Jadi apa iku jenenge bunga berpot itu tidak mesti bunga. Iso lombok. Lah biyen kan sekolah-sekolah umumnya jenenge apotek hidup ya. Apotek hidup. Lah saiki bocah jamu kunir asem wis ora gelem. Tapi nek lombok kan tetap gelem. Nah, nandur lombok. Ini pemberitahuan ini akan ada lomba pesantren anggota Hibitren. Nanti masing-masing pesantren akan diberi 25 bibit lombok. Masing-masing pesantren, Al-Mumtaz, Darul Quran, Al-Munawir, Al-Maksum, Al-Imdad, Pandanaran, As-Salafiyah, MBS Prambanan, pokoknya semua yang anggota Hibitren. Karena saya ketuanya, jadi saya dapat duluan, dapat apa? Bocoran duluan. Saya latih ono. Muka-muka sesuk juara. Dan saya sudah dibel dari Jakarta, ada enggak pesantren Jogja yang sudah memulai anggota Hibitren yang sudah memulai komoditi pangan, termasuk Lombok umpamanya. Saya jawab belum, tapi insya Allah akan segera menyusul batinku Al-Mumtaz. Nah, dimulai dari situ aja, enggak usah punya kebun khusus, tapi ya di pot-pot itu Pak Rangga ya. MI lah ya iso Pak. Mas Rifah. Nandur lombok mas ora iso. Gitu ya. Itu dimulai. Sesuk nek iso kaya akreditasi wis mulai lho. Wis mulai nanam mulai panen lho. Lah piye carane? Tuku sing wis rada Terus ke dia terus juga nandur apa jenenge? Nandur sing cilik, sing mulai. Jadi akreditasi ini kira-kira nilainya pas ora Pak? Para ya lah? Oh iya, nah. Tapi tolong semua lo ya, MA, MTS, MI lo ya. Saji, tipe. Ini alam. Nah, mulai dari masjid, dari kelas, dari asrama, dari alam lingkungan, ini mendidik 4 kecerdasan. Yaitu intelektual, IQ, spiritual, EQ, emosional, terus kemudian skill. Nah, 4 kecerdasan ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, insya Allah akan jadi orang sukses. Balik. Saya kira cukup hari ini. Have you question? Jantung muskular. Ini saya akal loh. Dimensi kualitas, belum prinsip apalagi belum pembelajaran. Ini berapa pertemuan nih? Ini yang saya maksud ada KPM tadi, ini
based management, quality based management. Iya, maaf saya sedang ada acara ini. Nah, ide dasar dapat yang kedua. Ada yang usul? Terutama kepala-kepala madrasahnya ini menegakkan di lapangan gimana? Kemarin itu ada yang bertanya begini, problem di sekolah itu santri-santri jam istirahat kembali ke kamar tidur, itu memang jadi problem. Kok problemnya orang? Itu jadi problem enggak? Problemnya kita telat lagi. Nah gitu ini soalnya tak omong gitu. Anak waktu istirahat tidur di kamar itu bukan problem. Yang menjadi problem adalah kalau kembali ke kelas itu terlambat. Bocah berpelajaran terus kemudian kembali ke kamar geletaan itu ngepres kira. Ngepres daripada dia ngempet wayah pelajaran turu. Alwong waktu istirahat betul-betul dipakai daripada pacaran. Alwong turu. Jere apa itu? Apa murah wayah poso, nau musuh ini ya, sama jenis apa? Mat ya. Oh, lane turu terus iki. Saiki wis mari ya, Mas ya. Nah, dulu aslinya Pak Nandan nek maca buku panduan yang saya tulis tentang pola pembuatan gedung itu kelas asrama ruang workshop. Jadi kelas asrama ruang workshop. Untuk apa? Waktu istirahat iso balik yang asrama bu. Aslinya begitu. Istirahat terbaik memang tidur loh. Istirahat terbaik itu tidur. Jadi mau anggar kantor ono ruang tidurnya apa ya? Kepala sekolah duwe. Nek ora oleh karo bojone. Pak Dina kan pengen tidur gini beres. Biar mereka tidur, tapi yang diantisipasi adalah bagaimana biar tidak terlambat. Yo asrama pasangono bel sing banter. Asrama pasangono bel. Gitu. Atau ada piket yang memang membangunkan dari asrama. Nek umpama ora dibangunkan terus kemudian telat diseneni ya turu. Bele mong si apa jenenge mong lirih itu ya ora krungu turu. Wong turu irofi alqalamu ang salah sini tidur salah satunya. Jadi menurut saya jam istirahat loh ini ya. Anak tidur itu tidak apa-apa. Soalnya kalau tidak diberi kesempatan tidur, pancen bocah itu mayoritas santri loh.
takono anu Mas Burhan. Mayoritas santri naik kelas turu pinter mesti. Ya. Kuwi sing kuliah bareng ya turu. Ya. Mayoritas di mana-mana problem pesantren itu tidur di kelas. Mana-mana itu. Ya. Begitu juga Al-Muntas. Lah saiki ra turu ra mantan. Biasanya mantan tukang turu. Saiki wis mbok mari ora. Rahman paling terkenal kan. Saiki ora ngono iki. Saiki anu taklim karo aku ngene turu. Itu tolak anu maratuwa ya. Ngono Mbak Amrina ya. Tapi atau masih tetap menerima. Justru itu digoleki turune. Ora kabeh kok aku sing tenan sapa? Parkan dia aku hari-hari sing bimbing parkan dia aku juga. Enggak guyon-guyonan, tenanan ya ora apa-apa lek karo Rahmat. Jadi gitu teman-teman yang mungkin mempersoalkan anak-anak yang santri yang tidur di waktu istirahat, sebenarnya menurut saya tapi lah sampai tidak bisa ngatasi dari telatnya ya tidak boleh dulu ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya sebenarnya bukan problem saat tidur, yang problem itu saat pelajaran turu itu problem. Tapi saat istirahat kok turu itu bukan problem, itu kesempatan yang bagus. Pancen kegiatan Al-Muntas bagi anak-anak tertentu memang melelahkan kan. Nah pas kemudian waktunya istirahat dipakai tidur kan memanfaatkan waktu dengan baik. Ini enggak masalah ya. Jadi fungsinya cedak masjid ben jamaah, kelas cedak kamar ben bisa istirahat dengan baik. Itu kan terus cedak tempat bekerja, workshopnya gitu kan, dan polanya dulunya begitu. Thank you very much. Kita akhiri dengan finishing. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma arina al-haqqa wa arina al-batila Allahumma rizqna rahmatan min ya Allahumma akhrijna min dhulumati jahillah amin min nuril amin ila nuril rahmi min nuril rahmi ila nuril amali min nuril amali ila nuril ikhlas ila nuril ikhlas ila nuril ikhlas min nuril ikhlas ila nuril qabul min nuril qabul ila nuril maksud min nuril jawab Allahumma rahmatu wa ilaika mustaqawan al-musa'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.